Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Suryani, peserta Latsar CPNS 2021 PPSDM Regional Bandung, Angkatan 21 Kelompok 2 Kabupaten Garut, akan menyampaikan materi mengenai sintesa agenda 3 dan personil branding. Yang pertama, manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya, kedudukan dan peran ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Pegawai ASN memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk menjalankan perannya dengan baik, pegawai ASN memiliki fungsi sebagai 1. Pelaksana kebijakan publik, 2. Pelayan publik, dan yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Kemudian pelayanan publik. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kemudian, prinsip pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan prima adalah partisipasif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Selanjutnya, Whole of Government atau disingkat dengan WOG. WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan. Terdapat beberapa cara pendekatan WOG yang dapat dilakukan, baik dari sisi penataan institusi formal maupun informal. Yang pertama, penguatan koordinasi antar lembaga. Penguatan koordinasi dapat dilakukan jika jumlah lembaga-lembaga yang dikoordinasikan masih terjangkau dan manajeble. Yang kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus. Pembentukan lembaga terpisah dan permanen yang bertugas dalam mengkoordinasikan sektor atau kementerian adalah salah satu cara melakukan WOG. Yang ketiga, membentuk gugus tugas. Gugus tugas merupakan bentuk pelembagaan koordinasi yang dilakukan di luar struktur formal yang sifatnya tidak permanen. Yang keempat, koalisi sosial. Koalisi sosial ini merupakan bentuk informal dari penyatuan koordinasi antar sektor atau lembaga tanpa perlu membentuk pelembagaan khusus dalam koordinasi ini. Dan personil branding saya adalah ASN bisa bertanggung jawab, integritas, sinergi, dan akuntabel. Bertanggung jawab, ASN harus bertanggung jawab terhadap amanah yang diembannya sesuai peran dan fungsinya. Integritas, ASN dalam melaksanakan tugasnya harus bersikap jujur, ikhlas, dan tidak pernah menyalahgunakan wewenang, serta berani menanggung resiko dan tindakan yang dilakukannya. Sinergi, seluruh ASN harus bisa bersinergi dalam melakukan pelayanan supaya hasilnya berkualitas. Dan akuntabel artinya mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan. Itulah pemaparan saya mengenai sintesa agenda 3 dan personil branding. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.